warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Anggraini. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan nomor NIM 1930 50 10 83. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Patah Palembang. Dengan mata kuliah Komunikasi Massa. Di sini saya akan menjelaskan efek samping dari COVID-19 ini. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama kali virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak virus akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik Agustus ini menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal -5,32%. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat berhati-hati dalam membeli barang, bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat berpengaruh proyeksi pasar. Investor dapat untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubah asumsi pasar. Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk berpergian dari negara-negara yang dalam zona merah penularan selama pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Langkah-langkah ini mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh beberapa negara. Dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia, yaitu industri yang terkena dampak. Pertama, adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media, dan press yang terhambat mencari konten atau berita. Ketiga, tingkat rendah seperti industri sektor jasa. Hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu dipengaruhi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda, uang adalah salah satunya. Yang berikutnya yaitu efek samping dari virus corona dalam kesehatan. Dampak negatifnya yaitu rumah sakit kewalahan. Para dokter spesialis dari kota ini mengatakan rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 kewalahan penampung pasien saat ini. Akhirnya muncul kewalahan masyarakat karena tak mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Yang kedua itu nakes tertular. Tenaga kesehatan beresiko tinggi tertular COVID-19 jika tidak menggunakan APPD. Yang ketiga, takut ke rumah sakit. Pasien COVID-19 ikut merasa cemas dan takut. Misalnya saja pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronik seperti pasien dibatasi mellitus yang memerlukan pengobatan rutin, jadi takut datang ke rumah sakit. Dampak positifnya, masyarakat lebih peduli, kesadaran dan disiplinnya masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan semakin meningkat. Yang kedua, nakes lebih waspada. Timbulnya kecurigaan sesama nakes karena takut saling menularkan. Ini sebenarnya baik karena membuat nakes lebih waspada dan memperhatikan diri sendiri. Yang ketiga, kehidupan nakes lebih teratur. Nakes bisa saja kerja pagi sampai malam tanpa istirahat. Maka saat pandemi ini
semua lebih banyak waktu untuk istirahat. Yang keempat, kesadaran masyarakat dalam berolahraga. Seperti kehadiran COVID-19 ini meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya olahraga yang harus diikuti dengan protokol kesehatan yang benar. Yang kelima, ilmuwan terpacu. Para peneliti dan ilmuwan terpacu menemukan vaksin yang dapat mencegah terjadinya COVID-19. Berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak dari virus corona ini. Kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh yang disebut daring. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga banyak pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh yang dikenal sebutan dengan online. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, banyak kalangan yang ternyata tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh karena terbatasnya kemampuan masyarakat, seperti yang tidak punya HP atau tidak punya teknologi zaman sekarang, itu tidak bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dalam menyikapi fenomena yang terjadi ini, Jabar berupaya terus untuk membantu masyarakat. Salah satunya adalah dengan membuat kampanye bantu pelajar kurang mampu untuk belajar daring dalam rangka menggalang dana demi membantu para pelajar yang tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum